Kembalinya Raja Serigala. Bab 21, Rasa Sakit yang Tak Tertahankan. Moncong dingin pistol itu diarahkan langsung ke dahi Xia Simo. Pada saat ini, dia tiba-tiba menyadari bahwa Chen Fan tidak bercanda. Pada saat ini, Chen Fan dipenuhi dengan niat membunuh dan tidak bisa membedakan antara kawan dan lawan. Moncong senjata yang panas itu bagaikan perintah hakim, yang memutuskan hidup atau matinya. Tetapi pada saat ini, Xia Simo tahu bahwa dia tidak bisa hanya duduk di sana dan menunggu kematian. Hanya dia yang bisa membangunkan Chen Fan. Demi membangunkan Chen Fan, aku rela mati di bawah senjatanya. Chen Fan, saya Xia Simo. Apakah kamu masih ingat saat-saat kita menyaksikan matahari terbit bersama? Saat itu, kau bersumpah bahwa kau tidak akan pernah membiarkan aku dan anak-anak kita menderita ketidakadilan. Kau berkata bahwa selama kau bersama kami, akan selalu ada matahari di belakang kami, yang menerangi jalan kami ke depan. Qian Dajiang menahan napas karena dia melihat mata Chen Fan sedang berjuang. Xia Simo melanjutkan, Chen Fan, aku tahu alasan kamu marah adalah karena kamu sangat marah karena putrimu diculik. Sekarang, Xiao Xiao telah diselamatkan dan krisis telah teratasi. Bisakah kau berjanji padaku untuk menyimpan senjatamu dan mari kita pulang bersama-sama dengan Xiao Xiao? Xia Simo, layaknya seorang istri dan ibu yang baik, diam-diam menghibur Chen Fan, si mayat hidup yang berjalan. Akhirnya, senjata Chen Fan bergetar. Dia sedang berjuang di dalam. Suara lembut yang menenangkan dan dorongan untuk membunuh semua orang bertarung sengit di dalam hatinya. Ah! Chen Fan meraung ke langit, wajahnya muram dan cahaya berdarah yang mengerikan bersinar. Nona Xia, minggirlah. Qian Dajiang langsung merasa bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi. Chen Fan adalah Raja Serigala dari Istana Raja Serigala. Dia telah bertempur di medan perang selama 5 tahun, dan aura pembunuh di tubuhnya telah mencapai tingkat yang mengerikan. Sekarang, niat membunuh ini telah sepenuhnya bangkit, dan kenyamanan Xia Simo tidak dapat menyelesaikan masalah apapun. Yang lebih mengerikan adalah wajah Chen Fan penuh dengan ketidakpedulian dan jarinya perlahan menarik pelatuk. Xia Simo tidak menangis keras, tetapi air matanya jatuh seperti hujan. Apakah kamu akan mati? Apakah ini akhir hidupku, Xia Simo? Dia memejamkan mata dan menunggu kematian datang. Qian Dajiang di sebelahnya juga mengambil tindakan. Dia ingin memblokir peluru untuk Xia Simo. Ah, ayah. Tepat saat Chen Fan hendak menarik pelatuknya, Xiao Xiao terbangun. Ayah, aku ingin ibuku. Xiao Xiao ingin ibunya. Xia Simo yang putus asa tiba-tiba membuka matanya, seolah-olah dia melihat harapan. Orang jahat, kamu telah menyakiti ibumu, Xiao Xiao akan memukulmu. Xiao Xiao membencimu, Xiao Xiao membencimu. Mendengar panggilan Xiao Xiao, ketidakpedulian di mata Chen Fan menghilang sepenuhnya dan dia perlahan-lahan sadar kembali. Namun setelah Chen Fan sadar kembali, sekilas dia melihat orang itu sedang memegang pistol yang diarahkan ke Xia Simo, dia pun tertegun sejenak. Dentang. Senjata di tangannya jatuh ke tanah seperti kentang panas. Sialan, masuki pertempuran pembunuhan. Chen Fan ingin sekali mencabik-cabik dirinya sendiri, dia tidak tahu bagaimana menghadapi Xia Simo dan Xiao Xiao. 5 tahun lalu, dia dibawa ke Istana Raja Serigala oleh seorang guru. Pelajaran pertama adalah menari bersama serigala. Ia harus bertahan hidup dari gigitan 10 serigala. Serigala-serigala itu harus menelannya, atau ia harus mencabik-cabik serigala-serigala itu. Dalam pertempuran itu, Chen Fan membunuh begitu banyak orang hingga mereka berlumuran darah dan daging mereka tercabik-cabik. Saat itu dia juga menjadi gila. Pada saat inilah pula ia mendapat perhatian dari sang guru. Namun, kegilaannya hari ini hampir menyebabkan dia melakukan kesalahan yang tidak dapat diperbaiki. Dia membunuh istrinya sendiri dengan tangannya sendiri. Maafkan aku, Xiao Xiao, ayah turut berduka cita atas kehilanganmu. Simo, maafkan aku tidak bermaksud begitu. Chen Fan merasa sangat bersalah. Dia tidak memenuhi tanggung jawabnya sebagai seorang ayah dan dia merasa bersalah terhadap ibu dan putrinya. Bu, Xiao Xiao berusaha melepaskan diri dari pelukan Chen Fan. Xia Simo berdiri, merebut Xiao Xiao dari Chen Fan, dan memeluknya erat di dadanya. Jangan takut, Xiao Xiao. Ibu ada di sini. Ini semua salahku. Ini salahku. Chen Fan tercengang. Pada saat ini, dia berharap bisa menembak dirinya sendiri. Celepuk. Chen Fan berlutut di tanah, sangat menyesal. Xia Simo memeluk Xiao Xiao dan menjaga jarak tertentu dari Chen Fan, tidak berani mendekati Chen Fan. Qian Dajiang, kirim seseorang untuk mengantar Simo dan Xiao Xiao kembali terlebih dahulu. Qian Dajiang segera mengatur mobil dan meminta seseorang untuk mengawal Xia Simo dan Chen Xiao Xiao kembali. Hujan deras turun dengan deras. Chen Fan menundukkan kepalanya, memejamkan mata, mengepalkan tangannya erat-erat, dan merasa sangat bersalah. Melihat senjata baja yang terendam lumpur dan air di tanah. Dia merasakan tatapan mata Xia Simo yang tak berdaya dan ketakutan. Dia merasakan kekecewaan dan tatapan aneh Xiao Xiao. Chen Fan memejamkan matanya dan dua air mata jatuh. Ketika dia kembali kali ini, dia bermaksud menjaga ibu dan anak itu tetap aman dan memastikan mereka tidak akan menderita ketidakadilan apapun. Tapi, dia hampir membunuh Simo tadi. Lalu, saat dia terbangun, dia benar-benar tidak tahu bagaimana cara bertahan hidup.
Qian Dajiang dan Jiang Miao Miao mendekati Chen Fan dengan hati-hati. Kakak Fan, adik iparku sudah dipulangkan dengan selamat. Chen Fan mengangguk dan menjawab dengan suara datar, baiklah, saya mengerti. Qian Dajiang tidak mundur, tetapi berdiri di samping Chen Fan, saudara Fan, kami menemukan pesan ini dari pesan teks ponsel Rentu. Jiang Miao Miao menyerahkan telepon. Sebuah pesan muncul di layar ponsel, isinya sebagai berikut, saya akan mentransfer 3 juta itu kepadamu sesegera mungkin, aturlah urusanmu, dan jangan mengacaukannya, kalau tidak, baik kamu maupun aku akan menderita. Sumber informasi, orang kaya Ye. Chen Fan memandang berita itu dengan tenang. Qian Dajiang melaporkan, saudara Fan, geng pembantai manusia merupakan kekuatan gelap di kota Sanjiang, yang utamanya terlibat dalam bisnis gelap. Ada lebih dari 20 kasus perdagangan anak dan penyanderaan yang saya tangani. Dapat dikatakan bahwa geng pembantai manusia telah melakukan banyak kejahatan. Selama bertahun-tahun, Kejaksaan Kota Sanjiang telah berusaha menangkap mereka. Namun pada akhirnya, tidak ada yang ditemukan. Konon, geng pembantai manusia dilindungi oleh Kaisar Bawah Tanah, itulah sebabnya mereka masih bebas. Akhirnya, mereka diizinkan melarikan diri lagi dan lagi. Siapa orang kaya Ye ini? Tanya Chen Fan. Chen Fan tidak peduli siapa yang ada di belakang geng Rentu, dia hanya ingin tahu siapa orang kaya Ye ini. Qian Dajiang dan Jiang Miao Miao seperti orang bodoh, dan tidak seorang pun tahu apa yang mereka katakan. Kakak Fan, maafkan aku. Orang kaya Ye ini tampaknya sudah mengetahui berita itu sebelumnya dan membatalkan nomornya. Namun, dengan reputasiku di kota Sanjiang, aku seharusnya bisa menemukan informasi orang itu dalam waktu 3 hari. Qian Dajiang meyakinkan. Chen Fan berdiri, melepas mantelnya, mengibaskan hujan di pakaiannya, dan berkata, ingat, hanya ada 3 hari. Ya. Qian Dajiang dan Jiang Miao Miao segera mengangguk sebagai jawaban. Chen Fan tidak membiarkan Qian Dajiang dan Jiang Miao Miao mengantarnya. Dia berjalan di tengah hujan gerimis, sosoknya yang kesepian tampak sedikit lusuh. Dia tidak berani menelepon Xia Simo. Tetapi setelah apa yang terjadi hari ini, hubungan mereka mencapai titik beku. Xia Simo dan Xiao Xiao pasti membencinya sampai mati. Dia berjalan sendirian di tengah hujan, tanpa tujuan atau tujuan. Ding Aling. Pada saat ini, panggilan Xia Simo masuk ke ponsel Chen Fan. Pada saat ini, Chen Fan hanya merasakan bahwa langit telah membukakan pintu untuknya. Hei, Simo, aku minta maaf atas apa yang terjadi hari ini. Apa yang membuatmu minta maaf? Chen Fan, kau bajingan, aku ibumu, kembalilah ke sini sekarang juga. Chen Fan. Bab 22.5 Jenderal Keluarga Chen. Berjalan dalam perjalanan pulang. Pikiran Chen Fan kacau balau. Di satu sisi, dia terlalu malu menghadapi Xia Simo. Di sisi lain, orang tua Xia Simo datang ke kota Sanjiang dan tidak tahu bagaimana menghadapi mereka. Tahun itu, ketika orang tua Xia Simo mengetahui bahwa dia dan Xia Simo akan menikah, mereka dengan tegas menentangnya dan tidak setuju. Dialah yang berlutut di depan kedua tetua itu selama 3 hari 3 malam, dan bersumpah untuk membuat Xia Simo menjalani kehidupan yang baik. Kedua tetua itu berubah pikiran dan setuju dengan enggan. Namun, kemudian keluarga Chen datang mengetuk pintunya, dan dia tidak punya pilihan selain melarikan diri dari keluarga Xia. Keluarga Chen adalah salah satu dari 4 klan utama di utara dan sangat kuat. Ada 2 kepala keluarga Chen, satu adalah ibu Chen Fan, dan yang lainnya adalah Han. Han adalah istri kedua dari ayah Chen Fan, dan dia memiliki seorang putra bernama Chen Xi. Keluarga Han selalu berencana untuk mengambil alih aset keluarga Chen, tetapi Chen Fan adalah putra tertua dari kepala keluarga Chen. Menurut aturan keluarga, Chen Fan harus mewarisi aset keluarga Chen. Tahun itu, Chen Fan berusia 19 tahun dan diterima di sekolah bergengsi di Kyoto. Jadi orang tuanya menemani Chen Fan dalam tur 10 hari mengelilingi Samudra Pasifik dengan pesawat pribadi. Pada hari ke-8, pesawat tiba-tiba mengalami kerusakan, dan Chen Fan beserta orang tuanya jatuh ke Samudra Pasifik, hidup atau mati mereka tidak diketahui. Setelah lolos dari kematian 9 kali, Chen Fan mengembara selama berhari-hari dan mengalami situasi hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya. Akhirnya, ia terdampar di kota Dongjiang dan diselamatkan oleh ayah angkatnya, keluarga Chu. Kemudian, Chen Fan menghubungi pengurus rumah tangga keluarga Chen, yang hanya meninggalkan satu kalimat, Tuan muda, jika Anda tidak memiliki kekuatan absolut, jangan kembali ke keluarga Chen. Kemudian, suara tembakan terdengar dari ujung telepon yang lain, terngiang lama di benaknya. Chen Fan tahu bahwa Chen Zi telah mengambil tindakan. Dia mendengarkan nasihat butler Chen dan memutuskan untuk tidak kembali ke keluarga Chen tanpa kekuatan mutlak. Kemudian, ia kembali ke keluarga Xia dari klan Sanjiang, tetapi Chen Zi mengirim Miyamoto Heiji, salah satu dari 5 jenderal keluarga Chen, untuk mencarinya. Kelima jenderal keluarga Chen masing-masing sangat terampil dalam seni bela diri, dan saat itu ia bukanlah tandingan Miyamoto Heiji. Dia harus meninggalkan Xia Simo, yang baru saja menikah, demi memastikan keselamatan keluarga Xia. Ayah mertuanya, ibu mertuanya, dan Xia Simo tidak tahu alasan mengapa dia pergi. Dan, dia pun menjadi orang yang paling dibenci di mata ayah mertuanya dan ibu mertuanya. Chen Fan menghela napas dan berkata dalam hati, Ibu, ayah, memang salahku karena pergi tanpa pamit.
Saya menerima segala kesalahan darimu. Pada saat yang sama, aku akan membantumu mendapatkan kembali semua yang hilang. Percaya saya. Wih. Hujan terus turun disertai guntur dan kilat. Di depan Chen Fan, 5 mobil hitam menghalangi jalannya. Sungguh pertunjukan yang luar biasa. Melihat deretan mobil hitam di depannya, Chen Fan perlahan mengangkat kepalanya. Pintu mobil terbuka, dan lebih dari selusin pria berpakaian hitam, memancarkan aura pembunuh, keluar. Mereka hampir sama besar dan bentuknya, dan terorganisasi dengan baik seperti pasukan. Seseorang membuka pintu belakang mobil depan. Seorang pria berusia akhir 30-an berjalan turun dari atas. Pria itu memancarkan aura seorang raja. Beberapa orang mungkin terlihat sangat biasa, namun beberapa orang dapat melihat keistimewaan mereka dalam sekejap, dan pria ini adalah salah satunya. Aura semacam ini bukanlah aura yang dibuat-buat, melainkan aura bawaan, sama seperti Qianda Jiang yang memiliki kekayaan dan kekuasaan, sedangkan Jiang Miao Miao memiliki kekuatan bela diri. Namun, orang di depannya penuh dengan aura pembunuh, yang disebabkan oleh menjilati pisau tajam dengan lidahnya selama bertahun-tahun. Faktanya, dia memang orang hebat. Qianda Jiang dan Jiang Miao Miao tidak ada apa-apanya di depannya. Namanya Miyamoto Heiji, dan dia adalah salah satu dari 5 jenderal keluarga Chen di utara. Tuan, saya di sini untuk meminta Anda kembali ke keluarga Chen atas perintah Nyonya Han. Keluarga Chen sedang dalam masalah, dan Nyonya Han berharap Anda bisa kembali. Miyamoto Heiji berjalan menuju Chen Fan dan berbicara perlahan. Kau ingin aku kembali? Chen Fan mencibir. Selama bertahun-tahun, ia menjadi Raja Serigala di Aula Raja Serigala dan mulai menyelidiki insiden kegagalan pesawat tahun itu. Dia punya cukup alasan untuk membuktikan bahwa kecelakaan pesawat tahun itu disebabkan oleh Nyonya Han dan Chen Zi. Alasan mengapa dia meninggalkan Nyonya Han dan Chen Zi sendirian selama bertahun-tahun terutama karena ada kebencian yang harus dia selesaikan secara pribadi. Setelah dia menangani masalah Siasimo, dia akan membunuh keluarga Chen dan mencari keadilan bagi orang tua yang sudah meninggal. Namun, di luar dugaannya, bukan dia yang pergi mencari Nenek Han itu, melainkan Nenek Han yang datang terlebih dahulu dan mengatakan bahwa dia membutuhkannya. Tidak ada kesalahan dalam puisi, postingan, konten, dan membaca buku pada 6, 9, dan bar. Pada saat ini, Chen Fan merasa seolah-olah dia telah mendengar lelucon yang paling lucu. Dia menatap dingin ke arah Miyamoto Heiji yang ada di seberangnya, ada apa? Apakah kamu menghabiskan semua 10 triliun yang ditinggalkan ayahmu untuk Chen Zi? Dia memintamu datang kepadaku karena 80 triliun yuan yang ditinggalkan keluarga Chen atas namaku, kan? Saat itu, sebagai putra tertua keluarga Chen, ia mewarisi 90% aset keluarga Chen. Karena alasan inilah Nyonya Han dan Chen Zi merekayasa kerusakan pesawat dan berencana menyita semua aset keluarga Chen. Namun, mereka tidak pernah menyangka bahwa sebelum ini, 90% aset milik Chen Fan dan yang diwariskan telah dikuasai oleh Chen Fan. Tanpa perintahnya, Nyonya Han dan Chen Zi sama sekali tidak dapat mengaktifkan aset-aset ini. Nyonya Han dan Chen Zi, yang telah mencoba tetapi sia-sia, telah mencoba segala cara yang mungkin untuk menemukan Chen Fan selama bertahun-tahun. Pupil mata Miyamoto Heiji mengecil, bagaimana kau tahu? Chen Fan tertawa dan tidak memberitahunya. Sebagai Raja Serigala dari Aula Raja Serigala, jika Chen Fan ingin mengandalkan hubungannya dengan Aula Raja Serigala selama bertahun-tahun, dia bisa saja menghancurkan keluarga Chen puluhan kali. Alasan dia tidak mengambil tindakan adalah karena dia ingin menyelesaikannya sendiri. Sikap hormat Miyamoto Heiji sebelumnya menghilang sepenuhnya, jadi, Tuan Muda, apa maksud Anda? Keluar dari hadapanku sekarang juga. Karena kau telah menyelamatkan nyawa ibuku, maka kali ini aku dapat mengampuni nyawamu. Miyamoto Heiji tertegun sejenak, lalu menyipitkan matanya dan berkata, Tuan, Nyonya Han sangat kuat, Anda tidak bisa mengalahkan mereka. Jika Anda kembali sekarang dan mengaktifkan aset senilai 80 triliun, kami berlima dapat membantu Anda mempertahankan aset senilai 10 triliun. Chen Fan tersenyum tipis dan mengangkat 3 jari, 3. Tuan Muda. Teriak Miyamoto Heiji tergesa-gesa. 2. Chen Fan tetap tidak tergerak. Tuan Muda, kami akan berusaha sekuat tenaga untuk membantu Anda memperoleh 15 triliun. 15 triliun bukanlah jumlah yang sedikit, cukup bagi Anda untuk menjalani kehidupan yang gemilang. Miyamoto Heiji melakukan perjuangan terakhirnya. 1. Chen Fan mengeluarkan bayonet Nepal dari pinggangnya. Tunjukkan bahwa tidak perlu bicara. Tuan, maafkan aku. Miyamoto Heiji tahu bahwa dia tidak bisa membawa Chen Fan pergi tanpa perlawanan. Begitu dia selesai berbicara, lebih dari selusin anak buah Miyamoto Heiji mengepung Chen Fan seperti serigala lapar. Miyamoto Heiji, kau masih meremehkanku. Chen Fan menyipitkan matanya sedikit. Tubuhnya berubah menjadi bayangan dan melayang di depan lebih dari 10 orang seperti hantu. Kepulan-kepulan. Ada suara-suara yang sangat berirama di udara. Kemudian, lebih dari 10 orang mempertahankan postur yang sama pada saat yang sama, tanpa bergerak. Dan Chen Fan juga berpindah dari bagian depan kelompok yang berjumlah lebih dari 10 orang ke bagian belakang kelompok yang berjumlah lebih dari 10 orang. Pada saat yang sama, bayonet Nepal di tangannya meneteskan darah. Dia menoleh ke belakang, menatap Miyamoto Heiji, dan berkata dengan dingin, sekarang giliranmu.